Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Eliana. Nah, di video sharing is caring hari ini spesial sekali ya. Kenapa? Karena hari ini kita akan sharing is caring bersama dengan satu-satunya guru bahasa Prancis di SMA 14, yaitu ada di sini. Halo. Nah, sebelum kita mulai sharing is caring hari ini, mungkin Ibu perkenalkan dulu. Sebelum udah pada kenal ya, Madam ya. Tapi pasti kenal nih angkatan yang dulu-dulu juga pasti masih ingat karena guru bahasa Prancis kesayangan kita semua. Sedikit review tentang bagaimana sih pengalaman dan prestasi yang telah diraih oleh Ibu Nia Kurniawati. Agak ini banget ya, formal banget, santai aja lah ya sama Madam ini gitu. Nah, salah satunya adalah Madam ini pernah mendapatkan prestasi yaitu berupa beasiswa SCPD ya Madam ya. Waktu itu di sekitar bulan Desember tahun 2019 beliau berangkat langsung terbang ke Prancis ya Madam ya, betul ya. Nah, nanti mungkin kok bisa sampai guru bahasa Prancis nih Madam, terus ke Prancis gitu. Nah, ini nanti kita bahas di sini dan mungkin sedikit mengulas balik waktu itu juga aku pernah lihat nih Madam. Jadi pernah lihat Madam itu update status di feed IG itu tuh Madam foto sama Menara Eiffel gitu. Terus kayak Madam tuh nulis captionnya tuh harapan semoga bisa ke Prancis. Nggak tahu itu masih ada atau enggak tuh. Dan ternyata di 2019 dapat ke Prancis itu aku ngeh banget gitu. Jadi ternyata selama ini ibaratnya yang apa yang kita tulis, apa yang kita ucap itu jadi doa. Nah, ini contohnya salah satunya Madam. Ini makanya menarik banget kita bahas. Nah, langsung aja Madam, kita santai aja ya Madam ya. Nah Madam, mungkin langsung aja pertanyaan yang banyak dibahas atau ditanya-tanya sama murid nih. Pengen tahu, Madam tuh dulu pertama kali jadi guru tuh tahun berapa sih? Jadi gurunya itu tahun 2005. Tahun 2005, pertama kali ngajar ya Madam? Pertama kali ngajar jadi guru honor. Oke. Di SMA Perguruan Satria di Percetakan Negara Jakarta Pusat. Oke. Sekolah swasta tuh. Swasta tahun 2005. Nah, 2005. Oke. Berarti pertama kali 2005 di Jakarta. Nah, sebelum ke sana mungkin gini. Dulu itu pas zamannya Madam gitu kan, angkatannya Madam dulu kan tahun sekitar 95-an gitu kan. Ini agak beda generasi ya sama anak generasi Z gitu kan. Nah, kenapa sih Madam bisa kepikiran buat kuliah ambil sastra Prancis, pendidikan bahasa Prancis dan kepikiran jadi guru bahasa Prancis gitu? Itu apakah ada pergolakan atau ibaratnya pengalamannya kayak gimana sampai ibaratnya diizinkan sama orang tua, direstuin gitu? Itu gimana sih Madam prosesnya? Boleh dong diceritain nih, kita flashback masa lalu ya. Boleh. Oke. Sebenarnya sih kalau untuk jadi guru tuh sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Oh gitu, ya. Oke. Karena kalau menurut saya jadi guru tuh ada beban moral tersendiri. Kalau cuma mengajar aja sih, mentransfer ilmu oke lah ya. Tapi kan selain guru kita juga harus mendidik kan. Betul. Jadi ngasih contoh juga gitu. Saya berpikirnya kadang-kadang bukan menjadi contoh yang baik gitu. Oke. Nah terus kenapa ngambil jurusannya bahasa Prancis? Sebelumnya nggak juga ke situ gitu. Sebelumnya tuh kalau seneng sih bahasa Prancis karena di SMA saya udah dapet kan. Kebetulan saya waktu itu di SMA 1 Bekasi. Terus saya ambil jurusannya IPS karena hasil psikotesnya ke IPS. Dan di sana itu waktu SMA waktu itu yang dapat bahasa asing itu waktu itu hanya di IPS, di IPA enggak. Jadi kayak kebanggaan, anak IPS punya nih bahasa asing gitu, bahasa Prancis, itu suka gitu. Tapi selain itu saya juga suka ke ilmu-ilmu pemerintahan gitu, ilmu komunikasi. Makanya begitu lulus saya diarahin sama orang tua itu ke IPDN. Kalau dulu SCPDN ya? Iya, dulu SCPDN. Saya daftar tuh, saya ikut seleksinya dari tingkat kota, kemudian sampai ke provinsi, tapi gagal di psikotes. Gitu kan. Terus akhirnya banting setir tuh. Kalau dulu namanya UMPTN ya. Kalau sekarang SBM ya. SBMPTN sekarang. UMPTN.
Nah itulah ada pergolakan sendiri karena pas saya bilang saya mau ambil jurusan bahasa Prancis, namanya orang tua itu kan pasti inginnya kamu ngapain sih ngambil jurusan bahasa Prancis gitu, bahasa asing yang notabene nanti kerjanya jadi apa, ya kan gitu kan. Tapi saya bersikeras, saya suka ini gitu, saya suka pelajaran ini dan saya yakin nanti saya akan berhasil di bidang ini. Jadi saya fight tuh sama mama saya, kan kadang-kadang kami agak beradu pendapat gitu ya. Akhirnya mama saya tuh kasih solusi, oke, ambil 2 pilihan. Yang pertama bahasa Prancis, yang keduanya ikutin apa kata mama kan, ambil jurusan bahasa Indonesia. Berarti sastra Prancis, bahasa Prancis sama bahasa Indonesia. Ya kan banyak. Nah kalau mendapatkan titel sarjana bahasa Prancis tuh masih apa ya, masih langka lah istilahnya, masih agak pada susah zaman itu gitu. masih langka ya Madam? Karena saya berpikir kalau bahasa Prancis terus dapat titel sarjana bahasa Prancis itu beda, saya bilang gitu. Akhirnya ya udah dibolehkan dan deg-degan juga, aduh kalau nggak lolos gimana nih gitu. Tapi alhamdulillah memang sudah ininya ya, sudah jalannya rezekinya, akhirnya lolos tuh masuk UNJ bahasa Prancis tahun 95. Tahun 95. Tahun Terus 95. akhirnya orang tua jadi iya sih mendukung. Jadi orang tua saya tuh di satu sisi nggak dibilang galak ya, orang tua zaman dulu tuh kan emang galak-galak ya, tegas ya. Tapi tidak memaksakan kehendak gitu. Jadi ya silakan aja gitu. Tapi tanggung jawab dengan pilihan kamu. Betul. Nah itu yang saya lakukan. Jadi kuliah juga saya kan nggak mulus-mulus amat ya. Kalau untuk akademik mungkin mulus, tapi di awal semester itu sempat ada ini hambatan ya. Sempat hambatan, terus ya menikmati masa-masa jadi mahasiswa lah gitu kan, ada bolos-bolosnya gitu kan, ada diomelin dosennya, ikut demo segala macam lah gitu. Sampai ikut demo ya, ikut demo tuh tahun 98 tuh reformasi. Oh iya sampai kerusuhan. Kerusuhan gitu. Pokoknya bener-bener makanya saya juga bilang kalau di kelas, selama kita masih muda gitu ya, udah ikutin aja, mau bandel-bandel dalam arti mencoba hal-hal baru ya, maksudnya yang di luar ini ya nggak apa-apa gitu, asal satu pokoknya jangan pernah kurang ajar sama orang tua gitu, atau sama guru itu sih. Karena doa juga itu, kita kalau nggak ada doa orang tua juga kayaknya nggak mungkin saya juga jadi seperti ini ya. Nah berarti poin kalau yang saya lihat nih Madam, ada 2 poin dari pengalaman Madam. Yang pertama adalah ketika perbedaan pendapat pasti ada ya anak sama orang tua, dan mungkin ini juga sering dialami sama anak kelas 12 sekarang nih yang sering konsul gitu kan, lagi milih prodi, milih jurusan tapi beda pendapat sama orang tua. Yang pertama adalah harus tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi passion kita gitu. Jadi itu sih poin utamanya. Dan yang kedua, jangan pernah kurang ajar ya. Jangan pernah kurang ajar sama orang tua, sekalipun itu bukan orang tua yang melahirkan kamu, tapi orang yang lebih tua di atas kamu. Karena itu poin plus juga untuk memuluskan kesuksesan dan kelancaran kamu nanti ke depannya. Itu sih mungkin ya Madam, itu menarik banget nih. Jadi kita dapat 2 poin dari pengalaman Madam. Nah kemudian Madam, berarti kan itu tadi awalnya sempat nggak kepikiran tuh jadi guru tadi, terus tapi udah ngambil pendidikan bahasa Prancis. Nah otomatis kan kalau pendidikan bahasa Prancis guru sih ya otomatis ya gitu kan jadi guru. Nah apakah ada kayak dilematis atau pergolakan batin nih, kita awalnya nggak kepikiran jadi guru terus akhirnya jadi guru, gimana bisa sampai nyemplungnya gitu. Iya begitu ya. Satu tips lagi nih ya, kalau misalnya waktu kuliah, kalau kita udah kuliah itu aktif gitu. Jadi dosen tuh kenal kita gitu. Karena kita nggak tahu kan lapangan rezeki kita tuh nanti dari mana. Itulah gunanya silaturahmi kan. Nah kebetulan tuh saya tuh dapat pekerjaan tuh kadang dari dosen atau senior gitu, sampai kayak privat, ngasih privat gitu. Sampai saya pernah juga ngasih privat anak diplomat dari Rumania tuh, pernah di apartemen Permata Hijau. Kemudian setelah itu privat lagi, beberapa kali privat, ditawarin lagi tuh, dipanggil sama PA saya kan, dosen saya tuh, ini ada lowongan di PT Indokomas gitu. Jadi tadinya di situ jadi front office kan, karena ada yang cuti. Saya dipanggil ke sana 3 bulan tuh jadi front office, kemudian naik jadi sekretaris kan di sana. Nah, yang ditanyakan waktu itu ini juga tips lagi sebelum saya akhirnya jadi guru ya.
kadang gini ya, kemampuan bahasa asing kita itu kadang di satu sisi jadi kelebihan untuk kita saat kita ada di suatu perusahaan. Karena begitu saya diwawancara itu sama HRD-nya, yang ditanya sama beliau itu, kamu punya kemampuan bahasa asing apa? Bahasa asing lain apa gitu. Jadi saya di interview pakai bahasa Inggris sama bahasa Prancis. Jadi memang ekspatnya emang dari Prancis juga gitu kan. Akhirnya di situ, dan di situ juga sempat, saya kan nggak suka yang namanya direndahkan ya, apa ya, kayak kalau direndahin tuh kita anggap tantangan lah ya. Kayak disepelekan. Karena kita saat itu kan di sana gabung sama engineer kan itu kan perusahaan kontraktor listrik. Ada tuh celetukan tuh ngomong, lulusan UNJ, lulusan IKIP, udah jadi guru aja gitu. Ngapain sih di sini gitu. Nah, itu yang satu pembuktian buat saya, nggak mesti kita lulusan bahasa asing itu nggak mesti jadi guru juga. Toh saya bisa ada di sini gitu. Dan kalau misalnya saya mau, karena waktu itu ada ada masalah keluarga sedikit, akhirnya setelah satu tahun kerja di situ saya mengundurkan diri terus fokus tuh punya anak kan. Tahun 2005 saya ditawarin tuh jadi guru, kebetulan tetangga sebelah saya itu kerja di yang tadi saya bilang tuh perguruan satria itu. Akhirnya saya kerjalah mulai di situ. Itu masih yang idealis pertama kali jadi guru. Tantangan lagi masih idealis karena gini, kalau saya mengajarkan, anak itu harus bisa dong. Betul. Itu yang makanya saya nggak mau jadi guru tuh begitu gitu. Kalau saya nggak bisa ngajarin anak, saya buat apa jadi guru? Tapi begitu saya ada di kenyataan yang sesungguhnya gitu, saya langsung gini, oh ya, kita tidak bisa mengukur diri orang lain sama dengan kita. Ya. Apa yang kita bisa, yang menurut kita gampang, belum tentu menurut murid iya. Betul. Gitu. Jadi saya ngajarin ini nih, buat saya gampang, kayak presentation, je m'appelle itu kan gampang ya. Tapi kalau misalnya belum tentu anak yang belum pernah dapat sebelumnya itu susah, madam, ngomongnya susah gitu. Akhirnya saya sudah mulai menurunkan idealisme gitu. Oke lah, standarnya. Jadi saya berpikiran saat itu udah, dan anak itu kan namanya siswa itu belajar nggak cuma bahasa Prancis ya. Betul. 17 pelajaran, 17 mata pelajaran, 17, kemudian turun 16 15. akhirnya 15. Nah itu juga jadi pemikiran saya juga gitu. Jadi saya juga tidak mau memaksakan sesuatu yang memang orang lain tidak suka. Minimal mereka bisa suka aja deh, suka gitu. Oh ini ada nih pelajaran bahasa Perancis, suka gitu. Jadi saya poinnya ke situ, membuat anak suka aja dulu bahasa Perancis gitu. Kalaupun ada yang meneruskan jejak saya gitu, akhirnya ngambil jurusan bahasa Perancis, itu bonus gitu istilahnya. Itu berarti gift dari Allah lah gitu. Berarti ada sesuatu yang mungkin menurut mereka menarik. Tapi di lain itu saya hanya berusaha membuat mereka suka gitu. Di luar itu ya, di luar idealisme saya sebagai guru gitu. Dan kalaupun saya tidak bisa mengajarkan bahasa Prancisnya sendiri gitu, minimal adalah pengalaman yang bisa saya sharing gitu, yang bisa mereka ambil gitu kan. Kadang-kadang suka pada nanya, madam, emang kalau ambil jurusan bahasa Prancis harus jadi guru? Enggak, karena saya juga punya pengalaman, saya juga pernah kok kerja di perusahaan gitu. Jadi saya selalu bilangin, kamu kuasai bahasa asing lain, oke, bahasa Inggris memang wajib lah ya karena zaman sekarang. Terus kuasai bahasa asing lain, kalaupun tidak bahasa Prancis kan ada bahasa Jepang di sini gitu kan. Makanya harusnya juga dianggap harusnya bersyukur ya, maksudnya di 14 tuh ada bahasa Jepang, ada bahasa Prancis, macam-macam ya. Yang kalau di luar tuh kalau misalnya kursus kan kadang kan mahal ya, apalagi bahasa Prancis tuh kalau di IV itu bisa berapa juta gitu. Ambil sesuatu gitu, minimal kamu bisa buat perkenalan diri atau hal-hal yang buat sehari-hari itu masih disimpan, karena kita nggak pernah tahu nasib kita ke depan seperti apa. Siapa tahu nanti dapat beasiswa kuliah di Prancis atau kerja di perusahaan Prancis gitu. Dan mereka tuh orang Prancis sangat menghargai sekali kalau kita bisa menggunakan bahasanya gitu. Dan ini udah terbukti. Murid saya waktu itu, saya setelah dari Satria di Kalibata tuh SMA 55 ya. Jadi mereka juga bilang ada pengalaman gitu pas mereka kerja. Terus mereka seprezante gitu, perkenalan diri pakai bahasa Prancis yang simple gitu, dan kebetulan yang mewawancaranya bisa langsung kita, kamu bisa bahasa Prancis, dan itu jadi poin tersendiri gitu. Jadi ya kuasailah gitu ya bahasa asing ya. Jadi promo juga. Jadi promo. Oke. Promo. Wah, menarik banget nih madam nih. Jadi pertama mungkin
kayak gini, banyak yang nanya tuh kayak nanti kita tuh bingung kalau pas lagi setelah lulus itu nanti kalau ditanyain mau kerja tuh kayak khawatir, saya bukan lulusan PTN, saya akreditasinya mungkin ini. Nah sebenarnya yang ditanyain pas kerja itu yang ditanyain adalah satu, kamu bisa apa, skillnya, skillnya apa, dan apalagi ini kebetulan Madam kan tadi bahasa asing gitu kan ya, skill bahasa asing apa yang kamu kuasai kan, itu poin poin yang harus digarisbawahi gitu buat anak-anak yang mungkin ibaratnya setelah lulus tuh harusnya kita pikirin bukan pikirin kita tuh lulusan dari mana atau kita bagaimana, tapi yang dipikirin kita tuh bisa memberikan apa yang terbaik untuk nanti di tempat kerja kita itu. Kemudian sebelum kita belajar mungkin bukan kita harus mikir kita harus sempurna perfect gitu kan, enggak ya Madam ya, tapi seenggaknya kita suka dulu deh, karena biasanya kalau udah suka ada kecenderungan minat. Nah kalau udah minat biasanya kalau udah passion gitu, udah apapun akan dilakukan gitu. Dan seberat apapun dia akan tetap enjoy gitu, dan itu poin plus banget gitu ya Madam ya. Jadi gini, maksudnya kadang misalnya kalau lagi bingung, kalau saya ngasih tipsnya ya, kalau lagi bingung gitu, aduh nanti ngambil jurusan apa, kamu lihat nilai rapot. Nilai rapot kamu cari itu nilai yang terbaiknya itu pelajaran apa atau pelajaran apa yang paling disuka gitu. Dan itu bisa jadi sugesti tersendiri gitu kadang-kadang untuk kita ya. Kalau udah suka itu ya udah suka aja itu terus gitu. Dan itu yang itu memang saya lakukan dari saya SMA. Jadi saya suka bahasa Perancis, ya udah itu aja. Pada saat bukan UN kalau dulu namanya apa ya dulu, lupa Eptanas ya. Zaman dulu. Sama lah kayak UN. Jadi pada saat teman-teman saya ikut bimbel MF, apalagi ya Ganesha segala macam untuk UN gitu, saya justru minta guru bahasa Perancis saya ngasih privat. Itu jadi saya privatnya bahasa Perancis karena emang dari awal passionnya memang suka sih gitu. Karena ini juga sih terpengaruh sama, kadang-kadang kita terpengaruh dari orang yang mengajar kita ya. Saya tuh sangat mengagumi guru bahasa Perancis saya itu. Jadi beliau itu tidak normal seperti kita gitu, dia handicapé apa ya, kecelakaan, jadi kakinya mungkin agak ini gitu. Tapi semangat beliau itu tinggi sekali sampai beliau tuh dapat beasiswa juga tuh, dia kuliah juga di sana, dapat di Sorbonne di Paris kan. Itu jadi kayak motivasi tersendiri juga sih buat saya. Jadi beliau aja bisa, kenapa saya enggak gitu ya, akhirnya Madam berpikir gitu. Nah ternyata banyak banget ya pengalaman yang dikasih sama Madam nih. Mungkin Madam juga udah sering ngomong di kelas dan sebagainya, tapi dari video ini mungkin bisa lebih kayak poin-poin yang kita bahas ini bisa bermanfaat lah buat anak-anak yang nonton gitu. Nah ngomongin tentang beasiswa nih Madam gitu kan, tadi Madam bilang saya juga terinspirasi dari guru saya gitu kan, karena dapat beasiswa juga di Paris kan. Nah banyak banget yang nanya dan penasaran gimana sih bisa dikatakan rundown atau prosesnya Madam bisa sampai dapat beasiswa SCPD nih selama 2 minggu ya, kurang lebihnya 2 minggu di bulan Desember tanggal 7 sampai tanggal 21 Desember 2019 di Prancis gitu. Ini prosesnya kayak gimana, perjalanannya bisa sampai dapat Madam? Perjalanannya ya, proses itu kan nggak semuanya mulus ya. Betul. Jadi ada hal-hal juga yang mungkin kita alami tuh, gelombang-gelombang kayak gitulah. Itulah proses hidup gitu ya. Nanti mungkin kalian juga nih para siswa akan mengalami seperti itu. Tapi percaya aja gitu, kalau suatu hal yang kita niatkan baik pasti hasilnya akan baik juga gitu. Jadi sebelum mendapatkan beasiswa itu tuh saya rajin ikut diklat yang diselenggarakan Pempa-TK Bahasa. Jadi setiap ada diklat, setiap ada formation, ada stage, ada diklat gitu dari IVI, saya ikut. Pokoknya aktif gitu kan, aktif. Kemudian terakhir itu tahun 2019 bulan Juni itu ada diklat untuk preparation Delft B1. Jadi direncanakan itu guru SMA se-Indonesia gitu istilahnya tersertifikasi gitu. Dan minimal itu punya diplom B1, Delft B1 ya. Jadi Delft itu suatu kayak ujian internasional. Itu sejenis TOEFL gitu kali ya? Kalau TOEFL beda. Kalau TOEFL itu dia berapa tahun sekali dia ada pembaharuan. Tapi kalau Delft enggak. Kalau Prancis ada TCF, ada Delft. Kalau TCF itu memang 3 tahun sekali diperbaharui. Kalau nggak salah TCF, mudah-mudahan sih betul ya. Satu sisi lagi ada Delft. Kalau Delft itu
dia diplom, kita bilangnya bukan sertifikat ya, tapi diplom karena itu untuk seumur hidup. Jadi sekali ikut ujian itu, udah itu untuk seumur hidup. Bisa gitu. dikatakan ijazah nggak dong? Ijazah ya bisa, ya hampir seperti sama itu gitu. ijazah karena itu tersertifikasinya langsung dari The Prancis gitu. Jadi kalau ikut itu Langsung dari 1 Prancis, tahun ya. kemudian baru keluar ijazahnya. Gitu. Jadi ikut itu dan itu di bulan Juni itu kalau nggak salah 2 minggu preparasionnya itu dan harus meninggalkan keluarga ya anak-anak. Dan itu waktunya pada saat itu libur. Ya, libur akhir semester tahun. ya. Jadi begitu habis bagi rapot, saya udah bawa tas tuh dari pagi itu untuk 2 minggu ke depan saya diklat. Ya itulah kan proses ya. Jadi kalau untuk sesuatu itu ya harus kita jalanin gitu. Ya. Tapi tidak pernah terpikirkan juga kalau ternyata itu termasuk dalam penilaian untuk beasiswa ini gitu. Jadi lakukan aja apa yang terbaik gitu. Jadi setiap saya diklat, setiap saya mau menunjukkan ini saya bisa gitu kan, membawa nama sekolah juga. Betul. Nah itulah jadi keluarkan semua effort kita lah menunjukkan kita bisa melakukan hal yang terbaik gitu ya. Nah terus itu kemudian ujian itu deg-degan banget ujiannya, terus dinyatakan lulus. Nah bulan Agustus September kalau nggak salah saya ditelepon tuh dari kedutaan. Terus dibilang kan Ibu Nia mendapatkan beasiswa dari kedutaan. Saya kagetnya gini, ini dalam rangka apa gitu? Karena pasti akan jadi pertanyaan kriterianya apa? Kok bisa sih dapat beasiswa? Karena guru bahasa Prancis itu kan se-Indonesia ada sekitar 6 ribuan kalau nggak Banyak salah. ya. Kalau jadi pas saya tanya kenapa saya mendapatkan itu? Ibu ikut ini kan, ikut diklat Beang kemarin gitu kan. Iya betul. Nah nilai ibu masuk menjadi salah satu yang terbaik sehingga ibu mendapatkan beasiswa ini. Jadi ada 2 guru saat itu yang bersama saya mendapatkan beasiswa ini. Yang satu dari SMA 1 Sragen, Ibu Gita. Ya, gitu. Jadi saya berdua, beliau itu perwakilan dari yang ikut diklat Delft Beang itu gitu. Jadi yang lainnya ada dari instruktur IV. Jadi bareng tuh ada dari dosen juga kan, dosen kemudian guru, instruktur IV dan dari Kemdikbud. Yang berangkat sama saya sendiri 5 orang bareng ke satu kota yang sama gitu kan, dosen UNES, kemudian instruktur AF yang Frances Medan, kemudian guru sama satu lagi dari Kemdikbud. Berarti profesinya nggak cuma guru? Iya, ya, nggak ya? semua guru. Tapi yang ininya bahasa Prancis. Okay. Dan entah ini ada relate atau apa ya gitu. Jadi sebelum saya dapat beasiswa itu, saya pernah dikasih tahu kalau kita menginginkan sesuatu gitu ya. Saya sampai foto kemarin waktu karakter building itu kan ada tuh Pak Asep Darwin ya, ada bilang namanya teknik visualisasi. Dan ketika beliau menjelaskan itu tuh saya baru ingat saya sudah melakukan itu gitu. Jadi saya foto anak, pernah saya suruh kumpulkan itu remedial kalau nggak salah, kamu print out gambar salah satu objek turistik di Paris, kemudian di laminating. Nah itu ada Louvre tuh, Museum Louvre kan. Saya ambil, kebetulan masih saya simpan, saya pajang tuh di lemari. Jadi setiap saya buka lemari, setiap saya buka lemari pakaian tuh saya pasti akan lihat gambar itu kan. Terus saya cuma bilang suatu saat saya akan kesini, betul ya, gitu kan. Terus kemudian pada saat saya ke IFI bulan sebelumnya juga, di IFI itu kan ada di temboknya tuh ada apa ya, kayak ada gambar gitu kan, Menara Eiffel juga. Saya juga foto di situ. Kemudian saya bilang suatu saat saya akan foto langsung di sini. Jadi itu kayak sugesti gitu. Sugesti ditambah lagi mungkin doa-doa juga ya, doa dari murid-murid saya sebelumnya. Pas saya buka-buka itu kan, buka-buka video juga, oh ternyata banyak yang mendoakan saya, mudah-mudahan madam suatu saat bisa pergi ke Prancis gitu ya. Doa orang tua, karena kita juga nggak pernah tahu doa siapa yang dikabul ya. Jadi banyak-banyak kita doa. Itu menarik banget ya madam. Terus berarti nih sama di Prancis itu tuh ngapain aja madam selama 2 minggu? Belajarnya itu kita kayak di sekolah gitu lah, 2 minggu bareng sama mahasiswa lain juga dari berbagai negara gitu. Dari ada Jepang, ada Swiss, ada dari Korea, macam-macam. Dan alhamdulillahnya itu saya ditempatkan jadi kayak au pair gitu ya, ditempatkan di satu rumah
orang Prancis yang memang di dalamnya juga mahasiswa asing juga, jadi benar-benar buat kemampuan berbicara kita tuh terlatih sekali sampai sini sih. Ya karena ya itulah bahasa ya, keterampilan itu kan harus diasah gitu, jadi caranya gitu, terbiasa. Oke, wow, menarik banget nih tadi cerita apa tadi teknik visualisasi ya, dan kalau di psikologi mungkin kayak sugesti positif atau afirmasi positif akan menjadi kayak apa namanya hal yang positif yang bisa terrealisasi, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucap biasanya itu yang nantinya akan jadi motivasi buat kita, sehingga effortnya Madam nih selama ini emang kuat banget gitu ya Madam ya. Jadi kalau kita ambil pelajarannya bener-bener kalau buat kalian tuh bener-bener harus ngikutin Madam nih, seenggaknya nggak ngikutin sehebat Madam, tapi setidaknya mungkin poin-poin prinsip-prinsip yang Madam tanamkan dalam diri gitu kan, mungkin bisa jadi motivasi atau inspirasi buat kalian. Salah satunya tadi kayak kalau kita pengen sesuatu, lakukan yang terbaik, nggak usah mikir muluk-muluk kita jadi juara atau kita jadi yang terbaik, jadi dapat apa gitu ya Madam, reward atau apa gitu, nggak usah pokoknya nikmatin prosesnya, enjoy sama setiap step by step ininya ya yang kita lalui. Mungkin kalaupun ada bariernya gitu, ada hambatan yang Madam juga tadi nggak semulus yang kalian bayangkan gitu, tapi ya gimana effort kita biar kita bisa survive gitu kan, sampai bisa apa yang kita inginkan tuh tercapai gitu. Wah Madam, nih menarik banget kita obrolan pagi hari ini ya Madam. Mudah-mudahan ada yang manfaatnya ya. Dan memang banyak banget sih kan, kita akhir-akhir ini tuh alumni kita banyak banget yang diterima di sastra Prancis, pendidikan bahasa Prancis. Itu kan semua melihat, biasanya anak-anak tuh melihat dari figur kan gitu ya. Itu mungkin poin tersendiri buat Madam, dan kebahagiaan dan kepuasan batin tersendiri untuk seorang guru ya. Kalau siswa kita ada yang ngikutin jejak kita gitu, itu benar-benar yang kita rasain gitu ya Madam ya. Nah mungkin apa sih Madam nih pesan dan yang apa sih tips lah sedikit gitu, atau pesan lah Madam buat anak-anak nih, entah mungkin atau viewers yang lain gitu, gimana bisa survive, gimana bisa struggle Madam gitu. Pokoknya keren banget nih ceritanya gitu. Boleh Madam? Pesannya sih satu ya, gitu. Kalau kita sudah menyukai gitu apa yang kita pilih gitu, saat kita sudah memilih apa yang akan nantinya kita kerjakan dalam hidup kita gitu ya, tetap di situ gitu, tetap aja di situ, konsisten gitu. Betul. Yakin aja pokoknya apapun nanti proses yang kita jalani, sesulit apapun itu gitu, kalau kita di dalam diri kita udah diyakinkan saya pasti akan bisa mencapai titik itu gitu, insya Allah sih akan tercapai. Terus berbuat baiklah gitu dengan sekitar. Ya, setidaknya gitu, kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu untuk orang lain gitu ya, jangan berusaha untuk menyakiti orang lain juga gitu. Dan banyak-banyaklah minta doa dengan orang-orang di sekitar kita. Tetap semangat terus deh pokoknya, sampai kesuksesan itu ada di tangan kalian. Benar. Pokoknya mau sampai berdarah-darah jatuh harus ini ya bangkit lagi. Nah, wow, hari ini menarik sekali nih Madam. Sesuai dengan permintaan dari yang kemarin udah polling di Instastory Ibu gitu ya. Jadi udah merci beaucoup. Oke, jadi udah terrealisasi ya. Nanti mungkin jangan lupa Madam suruh like, subscribe, komen, and subscribe gitu. Dan kalau misalnya kalian belum follow Instagramnya Madam, bisa promosi juga nih Madam. Nambah followers. Oke. Di @apa Madam? Nea _Sani ya. Oke ya, nanti di follow aja. Kalau gitu untuk sharing is caring sesi bersama Madam hari ini kita sudahi dulu. Kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video. Terima kasih semuanya. Dah. Au revoir. Oke. Menarik banget.